Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Samarga dengan NIK 2019-21-0093. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negosiasi. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang bersama, sehingga kedua pihak saling sepakat dan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI singkatannya, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Adapun secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan atau menawarkan. Jadi bisa disimpulkan, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi bisa dibilang bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pernah melakukan negosiasi dalam forum formal atau non formal. Tahap awal terjadinya negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Tahap pertama dalam negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Proses mengumpulkan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Yang kedua, menentukan aturan. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahap penjelasan ini, tiap pihak mengutarakan yang dia inginkan dalam negosiasi tersebut. Yang keempat, melakukan tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, yang terakhir, penutupan dan implementasi. Sedangkan pada tahap yang terakhir ini, yaitu penutupan dan implementasi, adalah proses negosiasi yang segala sesuatu dibutuhkan secara bersama, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dokumen yang sudah disepakati, penelitian dalam poin-poin tertentu, diuraikan secara jelas dan disetujui oleh semua pihak. Faktor utama terjadinya negosiasi itu sendiri adalah pertama, pihak yang terlibat, kedua, hubungan, yang ketiga, komunikasi, yang keempat ada alternatif, yang kelima opsi realitis, dan keenam klaim yang sah. Nah, presentasi dari saya sudah selesai. Selanjutnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Fadil Anda Faryadi dengan NIM 2019-21-0340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bernegosiasi. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci dalam sukses bernegosiasi. Sedangkan persiapan yang asal-asalan tentu saja tidak akan memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi. Oleh sebab itu, ada 3 tahap perencanaan negosiasi, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Tahapan yang pertama yaitu sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Adapun 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar atau batas minimal yang dapat dicapai. Lalu yang kedua ada strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Guna mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat. Oleh karena itu, ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, antara lain yaitu strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Lalu yang ketiga, proses negosiasi. Komponen ketiga adalah proses negosiasi ini sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dalam setiap negosiasi sangat diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi juga pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dua bisnis.
Menurut guys, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu tahap 1 persiapan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Lalu tahapan kedua, kontak pertama, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahapan ketiga yaitu konfrontasi, merupakan tahap saling berargumentasi terhadap sesuatu yang akan dinegosiasikan. Lalu yang keempat, tahap konsiliasi, merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar menawar. Lalu yang kelima, tahap solusi, merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Hal yang terakhir yaitu tahap 6, pasca negosiasi, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rohma dengan NIM 2019-210451. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap implementasi. Sebelum saya menjelaskan tahap implementasi, apa sih pengertian dari tahap implementasi tersebut? Nah, tahap implementasi yaitu tahapan yang penerapan atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai sukses dalam bernegosiasi. Maka dari itu, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting seperti taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Nah, berikut ada beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktik bernegosiasi. Yang pertama yaitu teknik cara Anda. Teknik ini contohnya adalah Anda telah mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Anda bersikeras untuk memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar, dan Andalah yang berinteraktif dan mempertahankannya. Dan juga Anda yang mengendalikan proses negosiasi dan Anda terus bertahan dengan tujuan yang Anda inginkan. Yang kedua ada taktik bekerja sama. Taktik ini seperti Anda mau mendengarkan pihak lawan dan melihat apa yang ada di benak mereka. Dan Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Yang ketiga ada taktik tidak bertindak apa-apa. Nah, taktik ini seperti contohnya sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikuku pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik ini dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu, salah satu trik untuk mengulur waktu. Upayanya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi. Dan Anda percaya inilah saatnya untuk menilai secara perspektif. Dan yang terakhir ada teknik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser atau persoalan ke persoalan lain. Anda yang memang mencoba untuk menghindari dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Taktik ini diambil dengan beberapa alasan. Anda punya peluang untuk menenangkan negosiasi saat ini. Pihak lain justru yang akan memperoleh peluang menenangkan negosiasi bila suatu persoalan dibahas lagi. Nah, waktunya tidak tepat, adanya kesepakatan lain yang perlu dibahas lebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lasti Kristina dengan NIM 2019-210522. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam bernegosiasi. Dan di sini saya akan menyebutkan tentang aspek-aspeknya. Karena yang banyak, saya akan menerangkan tentang 8, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian selanjutnya. Jadi yang pertama adanya persiapan. Nah, dalam persiapan ini yaitu adalah kunci kesuksesan dalam kita bernegosiasi. Karena apa? Karena dalam bernegosiasi ini kita tuh harus bisa menyiapkan apa yang harus kita bisa sampaikan, apa yang harus kita bisa diskusikan, dan
kita tidak boleh semena-mena dalam persiapan ini, karena kalau dalam persiapan ini kita harus bisa semata-matanya seperti itu. Lalu selanjutnya adanya memulai dalam negosiasi. Nah, dalam memulai negosiasi ini tuh harus bisa melakukan hal-hal yang harus diperlukan dan juga diperhatikan dalam memulai negosiasi ini. Jadi hal-hal yang dapat diperlukan dalam negosiasi ini tuh seperti kita tuh memulainya tuh seperti bahasanya, terus juga terus kita tuh harus memulai apapun yang harus kita persiapkan. Lalu kita tuh memulai negosiasinya tuh seperti plan A B nya seperti itu. Jadi terus etikanya dan juga sopan satunya. Lalu kedua adanya strategi dan teknik dalam negosiasi. Jadi strategi dan tekniknya ini adanya metode yang harus kita teliti ataupun tipu daya yang cerdiknya. Jadi dalam negosiasi ini kita tuh harus pintar dalam mengatakan si pihak lawan kita. Kalau kita negosiasi yang tidak tepat, pastinya si pihak lawan kita tuh pasti akan seperti bingung dalam mengatakan hal-hal lain. Lalu adanya kompromi. Nah, dalam kompromi ini kita tuh harus melihat dalam upaya yang harus kita capai dalam pendekatan kedua belah pihak ini. Nah, dalam negosiasi ini si kita tuh harus bisa berkompromi. Kalau lawan jenis kita bagaimana? Kalau memang lawan jenis kita tidak bisa berkompromi, tidak bisa diajak bekerja sama dalam untuk bernegosiasi, pasti kita akan kesusahan seperti itu. Lalu adanya menghindari kesalahan taktis. Nah, dalam menghindari kesalahan taktis ini kita tuh harus melihat sih apa saja yang harus dihindari, lalu yang apa saja sih yang tidak boleh yang dilakukan dalam negosiasi ini. Nah, seperti yang kita tahu dalam negosiasi ini kita tidak boleh berasal-asalan kalau kita berbicara, dan juga kalau kita tidak boleh selalu kayak saya langsung deal ini, saya harus deal ini. Jadi kita harus melihat barangnya apa, ataupun kita tuh tentang topiknya pun apa. Jika tidak gitu, mungkin kita kalah cerdik dengan pihak lawan kita. Lalu adanya persiapan yang baik. Nah, dalam persiapan yang baik ini pun kita tuh harus bisa mampu dalam menghasilkan kesepakatan yang secara optimal. Nah, kita tuh harus bisa kesepakatan ini harus bisa yang seperti saya katakan tadi kan, dalam berkompromi. Jadi seseorang itu jika kalau kita optimal dan juga kesepakatannya menghasilkan optimal, pasti kayak gini, oh iya saya deal. Jadi pihak tuh A deal, pihak B nya juga deal. Jadi tidak semena-mena langsung apa katamu aja, apa katamu saja. Kalau seperti itu bukan dikatakan oleh si negosiasinya tersebut. Lalu adanya yang selanjutnya berlatih. Nah, dalam berlatih ini itu yaitu adalah kunci dalam kepercayaan diri kita. Jadi kita tuh tidak usah terlalu kayak apa ya dalam bahasanya, seperti kayak saya tuh nggak percaya diri, saya tuh nggak mau bilang kayak dia. Mungkin dalam bahasa Jawanya sungkan, tapi tidak usah berkata seperti itu, karena kalau kita tidak mau bernegosiasi, mungkin kita tidak akan terlalu terbiasa dalam hal seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Siguk Kumanireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai keterampilan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu menggambarkan tentang posisi Anda. Dalam hal ini, ketika Anda ingin melakukan negosiasi, Anda harus tahu betul siapa itu diri Anda dengan menggambarkan posisi Anda di hadapan lawan bernegosiasi Anda. Tujuannya agar apa? Agar Anda tahu posisi apa yang Anda lakukan dalam bernegosiasi. Selain itu juga, jika dalam melakukan negosiasi, lawan Anda banyak melakukan pembicaraan, maka hal itu menjadi kesempatan penting bagi Anda. Dalam hal ini, Anda dapat memahami kekurangan ataupun kelemahan dari lawan negosiasi Anda, sehingga secara tidak langsung Anda bisa memberikan gambaran perbedaan antara posisi lawan Anda dan juga posisi tentang diri Anda dalam kegiatan negosiasi.
Selanjutnya, yang kedua adalah membuat suatu usulan atau proposal. Di sini, jika pihak lawan tidak mengisyaratkan untuk membuatkan suatu proposal, maka alangkah lebih baik Anda melakukan atau membuat proposal tersebut. Karena hal ini dapat memberikan nilai tambah Anda untuk bisa menang dalam bernegosiasi. Namun, hal ini tidak bisa dikatakan 100% Anda menang dalam bernegosiasi, karena dalam kegiatan negosiasi pastinya membutuhkan banyak sekali rangkaian atau urutan. Salah satunya yaitu tawar-menawar dalam suatu kegiatan negosiasi guna mencapai suatu persetujuan. Yang tahapan yang ketiga adalah penawaran. Jika Anda dan pihak lawan negosiasi Anda perlu untuk melakukan penawaran, dalam hal ini tawar-menawar negosiasi, guna untuk mencapai suatu kesepakatan atau keputusan bersama. Yang selanjutnya adalah adanya persetujuan ataupun keputusan, di mana persetujuan yang Anda ambil dengan pihak lawan negosiasi Anda dalam melakukan negosiasi merupakan keputusan bersama yang nantinya harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dari negosiator, di mana tipe dari negosiator sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu ada tipe negosiator curang, yang kedua adalah tipe negosiator profesional, yang ketiga adalah tipe negosiator bodoh, dan yang keempat adalah tipe negosiator yang naif. Yang pertama yaitu adalah tipe negosiator yang curang, di mana seorang negosiator yang curang itu lebih menginginkan keuntungan untuk pihaknya sendiri. Dalam hal ini, ia tidak mementingkan pihak lawan negosiasinya, yang ia utamakan adalah keuntungan untuk pihaknya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah tipe negosiator yang profesional, di mana seorang negosiator ini tahu betul apa yang ingin ia sampaikan ataupun apa yang ingin ia negosiasikan dengan pihak lawannya. Ia menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk bisa mendapatkan hasil negosiasi yang ia inginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe negosiator yang bodoh. Dalam hal ini, tipe negosiator ini tidak menginginkan adanya kemenangan di antara kedua belah pihak. Yang ia inginkan adalah tidak tercapainya negosiasi antara kedua belah pihak. Namun, kita sebagai lawan negosiasinya tidak perlu untuk percaya 100%. Dalam hal ini kita harus menyelidiki di balik sifat ataupun perilakunya, apakah ia mempunyai pengaruh tertentu terhadap hasil negosiasi kita. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui latar belakang pihak lawan negosiasi kita. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah tipe negosiator yang naif. Dalam hal ini tipe negosiator ini adalah tipe negosiator yang tidak tahu pasti apa yang ingin ia sampaikan ataupun apa yang ingin ia negosiasikan dengan pihak lawannya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ia rela melakukan apa saja yang ingin disampaikan oleh pihak lawan negosiasinya. Namun kembali lagi, kita harusnya sebagai pihak lawan negosiasinya, kita juga harus berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan bahwa ia mempunyai maksud tersembunyi terhadap kita. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.